Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan urusan-urusannya. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Profesor Dr. Irwandi Jaswir MSc, selaku anggota Dewan Pendiri Halal Center, Saudi Food and Drug Authority. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Farmasi Program Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, APT Anissa Farida Muti, SFAM, MSc, beserta jajarannya. Dan tak lupa pula kami sampaikan salam hangat bagi dosen, staf, dan peserta kuliah pakar yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Senin 28 April 2025 diselenggarakan kuliah pakar program studi farmasi program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta bertema Analisis Non-Halal Produktif Farmasi, Perspektif Analitik dan Teknologi Halal. Perkenalkan, saya Siti Ulfiana selaku MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Adapun rundown acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan dan Mars Bela Negara, kata sambutan, dokumentasi, penyampaian materi, dan sesi tanya-jawab. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan dan Mars Bela Negara. Baik Bapak Ibu, sebelum ke acara selanjutnya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Kuliah Pakar kita, yaitu Ibu Rika Revina SFAM MFAM. Kepada Ibu, disilahkan. Terima kasih Mbak Ulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Koordinator Program Studi Farmasi Program Sarjana FKUPN Veteran Jakarta, Ibu Apoteker Anissa Farida Multi Magistra Science. Yang kami hormati juga Profesor Dr. Irwandi Jaswir selaku narasumber kuliah pakar kita pada hari ini. Yang saya hormati Ibu dosen Program Studi Farmasi FKUPN Veteran Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi farmasi FKUPN Veteran Jakarta yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, walaupun hanya dalam layar Zoom, dalam acara kuliah pakar yang bertemakan perspektif analitik, teknologi, dan regulasi halal dalam industri farmasi. Teman-teman mahasiswa yang saya cintai, industri farmasi halal merupakan sektor yang sangat menjanjikan dan strategis di era global saat ini, sehingga sebagai calon farmasis dan tenaga kesehatan, pemahaman yang mendalam mengenai konsep halal, titik kritis halal, serta metode analisis dan deteksi kehalalan dalam produk farmasi itu sangatlah penting. Oleh karena itu, kuliah pakar ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru, pengetahuan yang komprehensif, serta inspirasi bagi kita semua untuk mengembangkan kompetensi di bidang farmasi halal. Saya berharap teman-teman dapat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, aktif dalam berdiskusi dan menggali ilmu dari narasumber kita yang luar biasa ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Iwandi Jaswir atas kehadirannya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dengan kita semua. Semoga kuliah pakar ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika untuk sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Koordinator Program Studi Farmasi Program Sejarah FKUPNVJ yaitu APT Anissa Farida Muti S1 MSc. Kepada Ibu disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Kedokteran PN Veteran Jakarta, beserta jajaran Wakil Dekan. Yang kami hormati, para dosen, para mahasiswa, tim panitia pelaksana juga. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan limpahannya. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini pada kuliah pakar yang bertajuk Analisis Non-Halal dalam Produk Farmasi, Perspektif Analitik dan Teknologi Halal. Tentunya pimpinan fakultas dan pimpinan program studi menyambut baik adanya kuliah pakar ini, di mana kita ketahui bersama Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Tentunya ini berimplikasi pada konsumsi sediaan farmasi khususnya obat maupun dan makanan juga. Nah, penggunaan sediaan farmasi tentunya tidak hanya sekedar menjamin keamanan mutu dan khasiat, tapi juga dalam konteks ini ketersediaan jaminan halal menjadi penting. Di satu sisi, kita ketahui juga bahwa adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, itu sudah menyatakan bahwa pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal selambat-lambatnya tahun 2000 hingga 2019. Namun demikian, realita yang terjadi itu masih belum berjalan secara sempurna karena ada kendala dan tantangan. Nah, pada kuliah pakar ini kita menghadirkan narasumber ya Prof. Dr. Irwandi Jaswir, MSc. Alhamdulillah, selamat datang Prof. Di program studi farmasi Fakultas Kedokteran PN Veteran Jakarta. Terima kasih atas perkenan waktunya. Kami berharap sharing ilmu dan diskusi hari ini bersama Prof. Irwandi akan membuka banyak insight bagi kami, bagi dosen kami dan mahasiswa kami terkait analisis non-halal dan tantangannya. Dan sebagai penutup, Bismillahirrahmanirrahim.
mewakili Bapak Dekan, saya buka kuliah pakar analisis non halal dalam produk farmasi, perspektif analitik dan teknologi halal. Terima kasih pada seluruh pihak, khususnya tim pelaksana, sehingga dapat terselenggara kuliah pakar pada hari ini. Selamat menyaksikan kuliah pakar pada pagi hari ini. Semoga membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Mutia atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Untuk Bapak Ibu peserta, silakan untuk on cam terlebih dahulu. Baik, di sini terdapat beberapa slide. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Rika Revina S.Fam, M.Fam. Kepada Ibu Moderator, disilahkan, karena selanjutnya yaitu kami serahkan ke moderator untuk memandu kuliah pakar pada hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat datang ya mahasiswa farmasi FKUPN dalam kuliah pakar Perspektif Analitik Teknologi dan Regulasi Halal dalam Industri Farmasi. Jadi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan eh, seorang narasumber yang berkontribusi di bidang kimia, pangan dan biokimia, biochemistry ya khususnya dalam pengembangan sains halal. Jadi izinkan saya memperkenalkan narasumber kita, Profesor Dr. Iwan Dijaswir, Magister Science. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, terima kasih, Prof. Jadi untuk mengawali acara ini, izinkan saya membacakan CV beliau. Profesor Irwandi adalah penerima King Faisal International Prize pada tahun 2018 yang kerap dijuluki sebagai Nobel Prize of the Muslim World. Ini adalah sebuah pengakuan yang prestisius atas dedikasi beliau dalam sains dan teknologi halal. Beliau juga merupakan peraih Habibie Award pada tahun 2013 untuk kategori kedokteran dan bioteknologi, serta Asia Pacific Young Science Award dari Scopus pada tahun 2010. Saat ini, Prof. Irwandi menjabat sebagai profesor di International Islamic University Malaysia dan Universitas Negeri Padang, serta menjadi founder di Halal Center Saudi Food and Drug Authority di Arab Saudi. Beliau juga aktif sebagai konsultan di berbagai proyek, termasuk di Islamic Development Bank dan pengembangan industri halal di berbagai negara. Dengan lebih dari 250 publikasi ilmiah internasional, serta puluhan buku, serta paten, dan di antaranya itu telah dilisensikan oleh Prof. Irwandi, sehingga bisa menjadikan rujukan utama dalam riset halal, kimia pangan, dan bioteknologi. Selain kiprah dalam dunia akademik, Prof. Irwandi juga aktif sebagai penulis di berbagai media nasional dan kerap menjadi narasumber untuk kementerian, lembaga pemerintahan, serta industri di Indonesia dan mancanegara. Dedikasi beliau dalam membangun ekosistem halal, baik dari sisi riset, kebijakan, hingga implementasi industri, bisa menginspirasi kita semua. Sehingga dengan hormat kami persilahkan Profesor Dr. Iwan Dijaswi Majelis Sains untuk memaparkan materinya. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Sebentar saya ambil slide.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah slide-nya sudah terlihat ya, Bapak Ibu semua? Sudah, Prof. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi jema'in. Yang kami hormati Ibu moderator ya Ibu Rika Revina. Terima kasih untuk undangannya. Sama-sama, Prof. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada kesempatan pagi ini, walaupun mungkin Senin pagi ya Bapak Ibu mungkin punya jadwal, biasanya Senin agak ketat nih jadwal ya. Kami di sini pula tadi pagi-pagi ada board meeting, yaitu meeting bulanan di fakultas, dan kebetulan pula saya hari ini kebagian ngasih tazkirah, jadi harus hadir di awal. Jadi ini digilir ya, jadi nggak bisa menolak. Dan sebentar lagi kita juga karena udah akhir Syawal, kita ada halal bihalal nih. Jadi saya pakai baju Melayu nih sebenarnya karena dress code-nya. Baik, Bapak Ibu semua, topik yang diberikan. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Kaprodi, Ibu Anissa Farida Mutia ya yang tadi mewakili dekan ya sudah membuka acara kepada Fakultas Kedokteran ya, terutama Prodi Farmasi, UPN Veteran Jakarta. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Nama saya Irwandi Jaswir, orang Indonesia. Ini perlu saya jelaskan lagi karena banyak juga yang bertanya-tanya. Orang Indonesia yang saat ini berkiprah di Malaysia. Tapi sungguh pun demikian saya juga menjadi dosen ya, menjadi profesor di jurusan kimia Universitas Negeri Padang. Jadi saya reguler mengajar ya, walaupun secara online ya, untuk kelas departemen kimia ya di UNP, juga membantu riset dan sebagainya. Topik yang diberikan oleh panitia ke kami ya pada kesempatan ini adalah analisis non halal dalam produk farmasi, perspektif analitik ya, analytical perspektif, teknologi, dan juga regulasi halal yang mungkin saling terkait ya. Jadi saya sengaja tidak memilah-milah di sini. Dia ada saling terkait satu sama lain ya. Setiap ada permasalahan ya, terus terang tadi Ibu Kaprodi juga menyampaikan sungguh pun ada potensinya yang luar biasa, tapi tantangan yang kita hadapi juga tidak kecil. Dan tiga aspek ini ya, analitiknya, teknologinya, regulasinya, ini saling terkait semuanya. Baik Bapak Ibu yang hadir, pertama-tama kita harus melihat ya betapa pentingnya halal untuk kaum muslimin. Ya, kita sebagai umat Islam, walaupun sekarang industri halal itu salah satu industri yang paling meningkat pesat. Ya, tapi sungguh pun demikian kita harus melihat sisi-sisi lain yang nggak kalah pentingnya. Jadi yang tak kalah pentingnya, yang pertama tentu saja kita harus melihat bahwa halal itu adalah pengejawantahan ya dari seberapa besar keseriusan kita itu patuh dengan aturan Allah. Jadi ini kadang-kadang yang kita bisa katakan ya, kadang-kadang ini terlupakan. Terlupakan dalam arti bahwa kadang-kadang kita lebih melihat ke aspek bisnisnya, ya, melihat ke aspek bisnisnya. Meskipun sebenarnya aspek bisnis juga tidak kalah pentingnya, tapi kita harus melihat yang pertama itu loh, berapa patuh kita dengan aturan Allah. Jadi obligation to God and religion, ya, ini harus yang mengedepan. Kenapa? Karena integriti halal atau kehalalan, integritas halal itu sangat ditentukan seberapa patuh kita dengan aturan ini. Makanya kita akan banyak melihat permainan-permainan quote and quote ya, hanky-panky di dalam halal, audit halal misalnya. Karena orang mempermainkan karena orang hanya melihat sisi bisnisnya.
tentu saja saya tidak lupa di sini juga ada economic welfare-nya, ada aspek bahwa industri ini sangat besar, luar biasa besar, huge global halal market. Ada yang mengatakan besarnya bisnis halal ini 3,1 triliun dolar per tahun. Ya, sebuah angka yang fantastis ya. Dan juga ada kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian increasing domestic demand ya, di permintaan meningkat. Semuanya ada efek-efek ekonomi ya, implikasi ekonomi yang positif seharusnya. Sayang sekali Indonesia dengan 230 juta populasi muslim belum menjadi pemain utama di industri halal. Ya, kita masih dilihat sebagai potensi pasar yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat seberapa besar industri halal, seberapa besar duit atau uang yang dikeluarkan oleh konsumen muslim untuk pangan dan makanan dan minuman itu 1,9 triliun dolar. Kemudian farmaceutical dan kosmetik itu 221 miliar dolar. Ya, kemudian ada lagi clothing ya, baju apa istilahnya, pakaian yang syar'i gitu ya. 361 modest fashion orang menyebutnya. Kemudian ada lagi traveling Muslim friendly tourism ya, atau tourism wisata ramah muslim dan sebagainya. Ini adalah statistik yang saya ambil dari data OKI atau Organisasi Konferensi Islam. Saya ambil dari Dinar Index yang dikeluarkan di Dubai, bahwa dari sekian negara-negara OKI, secara keseluruhan negara konferensi Islam ini negara-negara, kumpulan negara-negara, sekarang bukan konferensi namanya, Organization of Cooperation ya, jadi negara kerjasama Islam ini. Makanan halal itu negara-negara OKI mengimpor 200 miliar dolar itu dari negara-negara non-OKI. Jadi dari negara-negara yang bukan negara mayoritas muslim. Ini kita bukan bicara tentang masalah agama ya, tapi seberapa kesiapan kita mengambil peluang yang ada. Dan Indonesia, Bapak Ibu kalau bisa lihat di sini ada 5 bullet atau 5 lingkaran-lingkaran bulatan-bulatan kecil ini. Salah satunya adalah Indonesia. Ya, ini menunjukkan kita salah satu dari 5 negara besar menjadi pasar untuk pangan halal. Kemudian farmaceutical halal. Ini produk-produk farmasi, ini sangat-sangat dekat dengan Ibu Bapak sekalian. Kita mengimpor 39 miliar dolar, negara-negara OKI mengimpor dari non-OKI 39 miliar dolar. Dan lagi-lagi Indonesia salah satu dari 5 besar pasarnya. Begitu juga dengan kosmetik. Ya, kalau orang farmasi biasa kosmetik udah termasuk ya, karena mengerti ya kimianya, mengerti segala macam, jadi bisa masuk ke industri kosmetik juga. Kita mengimpor 13 miliar dolar negara-negara OKI dari negara-negara non-OKI dan negara-negara yang bukan mayoritas muslim. Ini angka-angka yang patut kita renungkan Bapak Ibu ya. Apakah kita hanya sekedar puas ya dengan implementasi ya sertifikat halal semata-mata tanpa menjadi pemain utama, atau kita puas mengambil manfaat keuntungan misalnya ya dari fees yang dibayar oleh para pelaku usaha untuk sertifikasi halal semata-mata tanpa ada upaya-upaya untuk membangun industri halal itu sendiri. Oke. Ini agak baru ya, 10 Maret 2025, saya diminta menulis diundang oleh Media Indonesia menulis nih di kolom pakar ya. Saya diminta menulis karena saya baru awal Ramadan kemarin itu diundang ke Mekah. Ada namanya Makkah Halal Forum, saya diminta menjadi salah satu pembicara. Banyak hal yang kita observasi di situ, banyak pemain baru ya, banyak bahwa negara-negara lain itu sudah begitu serius membangun industri halal, mengambil peluang dari 3,1 triliun tadi ya. Jadi ini yang perlu menjadi refleksi diri kita semua.
Jadi saya buat judulnya Belajar dari Makkah Halal Forum. Mungkin nanti saya share dengan Ibu Rika ya, ini artikel ini, jadi bisa dibagi-bagi dengan Bapak Ibu semua di grup farmasi misalnya. Bapak Ibu sekalian, selama pandemik ya, tahun 2000 akhir 2019 awal 2020 ya, untuk 2 tahun kemudian ya, tentu saja industri halal banyak terpengaruh ya dengan pandemik. Tapi kalau kita lihat angka di sini ya, efek atau pengaruh untuk sektor pangan dan sektor farmasi tidak banyak. Bahkan sekarang dirasakan setelah pandemi, justru demand-nya, permintaannya meningkat, cenderung meningkat, terutama untuk farmasi. Kenapa? Orang mulai sadar nih, sadar akan kesehatan. Jadi untuk misalnya produk-produk yang bersifat peningkatan imunitas misalnya, orang mulai perlu ya tambahan vitamin dan sebagainya. Jadi ini peluang-peluang yang bagus. Bahkan ya pandemi juga mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak siap waktu terjadinya pandemi dari segi farmasi, obat-obatan misalnya, analisis misalnya, ya. Bahkan di awal-awal pandemi saya masih ingat pemerintah aja waktu mensurvei di mana ada PCR misalnya, itu nggak tahu, ya, karena kita tidak punya sistem yang cepat ya untuk mendeteksi keberadaan mesin-mesin untuk mendeteksi COVID misalnya lewat guna PCR dan sebagainya. Bapak Ibu semua, industri halal itu ada perubahan ya. Kalau dulu secara tradisi itu lebih ke proses pangan ya, makanan dan minuman proses. Sekarang lebih yang meningkat itu sedang dalam emerging ini sedang meningkat ya. Sedang meningkat itu justru kosmetik, personal care, produk-produk untuk untuk peningkatannya, penjagaan diri, serta produk-produk kesehatan, healthcare products. Ini yang emerging sekarang ya. Jadi Bapak Ibu ini peluangnya luar biasa ini ya. Karena kalau dulu orang halal itu langsung pangan, makanan, minuman gitu ya lebih. Tapi sekarang bahkan obat-obatan, kosmetik, personal care itu menjadi incaran. Ya. Lalu juga tourism yang seperti sudah saya sampaikan tadi dan modest fashion. Kenapa? Karena halal itu Bapak Ibu bukan hanya dominannya kaum muslimin semata-mata. Bahkan banyak konsumen non-muslim juga memilih produk halal karena mereka tahu bahwa audit halal itu menjaga kebersihan misalnya, menjaga kualitas gitu dan sebagainya. Jadi ini halal is about the quality of life sekarang ya. Jadi saya punya 2 statistik Bapak Ibu. Yang pertama, daging halal dari Selandia Baru ini saya ketemu dengan Ketua Asosiasi Pengekspor Daging Halal Selandia Baru. Beliau bercerita bahwa daging halal Selandia Baru itu 65%-nya itu diekspor malah ke negara-negara yang non-muslim, mayoritas non-muslim ya. Kemudian di Malaysia, produk halal Malaysia, kita tahu Malaysia itu dari segi ranking kehalalan itu nomor 1 di dunia ya, data dari Dinar Index ya di Dubai. Di produk-produk halal dari Malaysia itu 2 negara pengimpor produk halal Malaysia. Nomor 1 itu adalah Cina, nomor 2 Inggris. Dua-duanya bukan negara mayoritas Muslim. Lalu 20 negara besar yang mengimpor produk halal Malaysia, top 20 ya. Hanya yang negara Muslim itu, mayoritas Muslim itu hanya 4 atau 5 negara saja. Sedangkan yang 15 lagi itu adalah negara yang bukan mayoritas Muslim. Artinya apa? Produk halal itu diincar oleh semua umat manusia sebenarnya. Ya, sebenarnya. Ini sebagai gambaran saja bahwa di Korea itu Bapak Ibu untuk kosmetik, ini mungkin juga bagian atau subbagian dari kepakaran Bapak Ibu barangkali, ada lebih 22.000 perusahaan kosmetik di Korea. Jadi kita lihat dia dengan budaya ya, budaya Korea, drama Korea, drakor kata orang. Insyaallah ya. Atau K-pop istilahnya ya. Jadi Korea itu masuk lewat budaya ke banyak negara. Quote and quote penjajahannya seperti itu ya. Dan setiap mereka masuk mereka bawa produk
dari Korea. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, bahkan instant noodle, mie instan dari Korea ya, itu pun populer di seluruh dunia. Karena yang mempopulerkannya adalah bintang-bintang K-pop-nya, bintang drama Koreanya, dan sebagainya. Di Korea sendiri itu ada lebih dari 2000 pabrik kosmetik. Luar biasa ya. Saya tahu ini karena sewaktu saya jadi direktur halal Malaysia, di institut kami ya di Malaysia ini. Kami punya kantor cabang di Korea, dan mungkin setiap 2 bulan kita ke Korea mengedukasi perusahaan-perusahaan kosmetik di sana, ya, suplemen, ya, lalu kita mengaudit kehalalannya, membantu memberikan sertifikasi halal, ya. Dan mereka itu sudah menguasai hampir 20% market size-nya, ya, di pangsa pasar dunia kosmetik itu dari Korea. Dan mereka ini apa yang mungkin kita menganggapnya mengkhawatirkan untuk kita ya, tantangan. Tapi sebenarnya kalau dari segi kita sebagai umat Islam ya, kita alhamdulillah ya, karena produk yang beredarnya di produk halal. Kita kurang rasa was-wasnya dan sebagainya, khawatirnya. Bahwa mereka itu digalakkan pemerintah, perusahaan-perusahaan ini masuk ke industri halal. Jadi bayangkan Bapak Ibu, sekarang aja sudah menguasai 20%, 18-20% produk kosmetik dunia. Apalagi kalau mereka masuk industri halal. Ya, sekarang sudah mulai ya Bapak Ibu ya, saya pernah diundang di Jakarta ya oleh Korean Cosmetic Association bicara tentang industri kosmetik halal ya di Jakarta. Dan mereka bawa 300 label kosmetik. Insya Allah ya, luar biasa. Dan 2 perusahaan kosmetik Korea itu sudah buka pabrik di Malaysia. Jadi itu terus terang, tentu saja caranya bukan cuma Malaysia, tapi juga Indonesia dan negara-negara sekitarnya, seperti Brunei, Singapura, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, berbicara hari ini tentang analitik ya. Nah, jadi kita tidak lepas dari konsep kesempurnaan ya, atau holistik, ya, kelengkapannya. Jadi bagaimana perfectnya, lengkapnya, holistiknya konsep halal dalam Islam, ya, dari A sampai Z ya. Dari dalam Islam itu halal itu adalah from farm to plate, ya, dari ladangnya sampai meja makannya itu harus halal. Jadi dan setiap tahapan ini baik untuk pangan, baik untuk kosmetik, baik untuk sediaan farmasi misalnya, ini sama konsepnya. Jadi setiap tahapan ini ada kemungkinan kita sebutnya halal supply chain atau rantai pasok halal. Ada kemungkinan untuk kontaminasi. Jadi kebetulan saya S1-nya itu di teknologi pangan dan gizi. Jadi saya tahu ada misalnya di penyembelihan ininya permasalahannya apa. Ya pernah ya Bapak Ibu sekalian, kami mengaudit ke Filipina di Mindanao itu. Mereka katanya ikut SOP-nya POM MUI waktu itu ya, dan Jakim di Malaysia. Tapi kalau waktu kami audit, ternyata dari 6 penyembelih, ya kita sebut juleha kalau di Indonesia, juru sembelih halal. Penyembelih di rumah potong ayam itu dari 6 orang itu cuma 1 yang muslim. Jadi artinya dari 6 ekor ayam cuma 1 yang halal. Ya. Nah, jadi ini Pak, karena standar dari MUI maupun standar Jakim di Malaysia, yang menyembelih atau slaughterman ya bahasa Inggrisnya itu harus practicing Muslim. Ini harus orang Islam yang beribadah, yang taat ibadah. Artinya kita kalau audit itu harus dicek bacaan salatnya, ya, bacaan Qurannya dan sebagainya. Lalu juga ada processing. Processing pernah ya di sebuah negara Eropa, Pak Ibu, kami mengaudit untuk gelatin. Pak Ibu tahu ya kalau untuk farmasi itu cangkang kapsulnya 65% harus gelatin. Ya. Untuk kosmetik, ya hampir semua item kosmetik itu pakai gelatin ya sebagai emulsifier atau mau sebagai fungsional yang lain ya, sifat fungsional yang lain. Nah, waktu kami ke sana itu mereka buat 1 bulan ya gelatin halal, bulan berikutnya gelatin tidak halal, biasa tidak halal dari kulit dan tulang babi ya, yang halal dari sapi biasanya. Halal tidak halal ganti-gantian setiap bulan.
pakai peralatan yang sama, bayangkan. Jadi Bapak Ibu kalau kita menganggap babi itu najis berat, mughalazah, itu kan harus dibersihkan ya, disamak ya istilahnya, atau sertu atau Islamic cleansing. Ini yang sangat tidak mungkin ya, kalau peralatan itu sangat tidak mungkin karena banyak yang pipa-pipa kecil-kecil yang mungkin akan mempengaruhi ya. Jadi mau nggak mau harus dua perusahaan yang berbeda seharusnya. Dan lain sebagainya, termasuk ingredient dan aditif. Misalnya untuk ingredients yang paling kita takutkan itu adalah turunan-turunan babi. Pork ya dagingnya, lard minyaknya ya, kalau untuk di produk farmasi barangkali lard dan gelatinnya ya. Kalau porknya mungkin enggak lah ya, kalau di restoran barangkali ada pork, tapi lard dan gelatin itu sangat mungkin mengkontaminasi karena gelatin itulah super ingredient di semua produk, hampir semua produk ya, pangan, kosmetik dan juga pharmaceutical. Ya. Lalu enzim ini juga sangat kritis nih untuk orang-orang farmasi. Bahkan bukan rahasia umum lagi kenapa vaksin itu susah banget untuk dapat kehalalan. Salah satunya karena enzimnya. Dari 3 bahan utama yang perlu diaudit itu ada salah satunya lah enzimnya. Karena tripsin yang halal itu juga tidak mudah mendapatkan. Ya, tripsin. Saya pernah membimbing seorang mahasiswa master saya membuat enzymatic process extraction ya, untuk rencana niatnya mengekstrak gelatin halal tapi pakai enzim, sistem enzimatik ya. Saya tanya, kemudian dia dapat sponsor enzimnya dari sebuah perusahaan Jepang. Lalu saya tanya dulu, ini enzimnya dari mana nih diturunkan? Ternyata dari khinzir katanya. Bahasa Malaysia babi khinzir disebut di sini. Saya bilang ya nggak bisa ya, karena niat kita memproduksi barang yang halal nih, tapi prosesnya tidak halal. Jadi hati-hati ya. Pepsin juga, renin ya, renin biasa dipakai untuk menggumpal susu ya Bapak Ibu ya, untuk buat keju biasanya. Nah, renin ini biasanya bukan dari babi, biasanya dari usus anak sapi. Sekarang masalahnya banyak negara-negara Eropa itu mulai aware, yang mulai sadar bahwa usus anak sapi dua nih hal. Yang pertama, kalau setiap anak sapi itu disembelih untuk mendapatkan renin, maka produksi daging sapi berkurang karena anak-anak udah dipotong sehingga harga naik. Yang kedua, ada penyakit kuku dan mulut ya, dan juga sapi gila di Eropa. Jadi orang berhati-hati, lari-larinya mencari pengganti renin dari babi. Ya. Nah, kami riset di Malaysia, tentu saja di bioteknologi ya, karena saya bidangnya food, S2, S3 saya lebih ke bioteknologi, molekuler gitu. Kita bisa menemukan malah renin pakai dari pengganti renin ya, bukan renin. Kita misalnya bromelin, Bapak Ibu yang hafal kimia ya, bromelin bisa diambil dari nenas ya. Tentu saja kalau kita ekstrak dari nenas, harga nenas pula yang naik karena semua diekstrak nenas bromelinnya. Apa yang kami buat? Misalnya kita buat transgenik ya. Jadi kita ambil DNA di nenas yang bertanggung jawab untuk produksi bromelin. Lalu kita transfer ke mikroba. Biasanya kita pakai E. coli ya, Escherichia coli. Ya, lalu kita tumbuhkan dan di lab kami berhasil. Kita memproduksi bromelin secara mikrobial bromelin di laboratorium, dan bromelinnya ini ketika kita aplikasikan ke susu bisa menggumpal menjadi keju. Dan produk keju kami ini sudah beredar di supermarket di Malaysia. Jadi tagline kami itu adalah keju tanpa rennet. Karena di Malaysia kesadaran orang akan rennet sudah mulai ada Bapak Ibu ya. Dan kejunya kami sebut brome ya, brome. Jadi namanya ala-ala barat. Kenapa? Karena keju kalau bahasa Melayu nggak dilirik orang ya Bapak Ibu ya. Karena keju ini cenderung oriental barat gitu ya. Jadi kita sebut bromi. Bromi nama itu dari bromelin. Ya, itu sudah ada di supermarket di Malaysia. Jadi memang riset sangat penting ya Bapak Ibu. Ya, kemudian emulsifier, toksikan dan sebagainya ya, GMO, GMF ya, bagaimana kita aturan-aturannya selain juga patuh dengan aturan yang ada, kita juga patuh dengan aturan syariatnya. Ini contohnya hampir semua hewan turunan dari babi ini sudah dipakai secara komersil Bapak Ibu ya.
Hampir semua. Ini nanti insya Allah saya share ya slide. Sudah saya share ke Bu Rika ya slide-nya, bisa dibagi-bagi ke peserta Ibu nanti. Bahkan ya kalau gelatin dari babi ini 65% menguasai gelatin dunia. Dari kulit dan tulang babi. Jadi sangat hati-hati ya ibu-ibu yang di farmasi ini. Ya, seberapa kita bisa menghindar dari sini. Pernah saya sekali diundang oleh MUI bicara tentang, tapi ini udah agak lama, bicara tentang gelatin. Judul konferensinya gelatin aja, full stop. Memang menarik sekali. Saya di panel bersama salah satu importir gelatin ya, dari swasta, tapi kebetulan kakak kelas saya dari IPB. Beliau cerita waktu itu ya mungkin 10 tahun lebih ya. Waktu itu beliau mencerita banyak yang non halal dibanding yang halal. Beliau cerita. Karena beliau sendiri importirnya. Jadi memang inilah mudah-mudahan yang 65% dari babi, 25% itu dari hewan halal, tapi penyembelihannya dipertanyakan. Jadi yang betul-betul halal betul-betul cuma tinggal 5-10% ya Pak Ibu. Jadi kita banyak-banyak berdoa saja mudah-mudahan yang 10% itu ada di Indonesia. Ini di pasaran dunia. Bahkan dari bulu babi saja Bapak Ibu hairnya ini kalau bisa dilihat bisa diekstrak sistein. Sistein kita tahu salah satu asam amino. Dan asam amino ini dipakai untuk meningkatkan flavor industri bakery, membuat roti. Biar adonan itu mengembangnya bagus, flavornya enak. Jadi hati-hati nih yang suka beli-beli roti yang nggak ada logo halal nih. Saya tahu ada 1-2 toko yang teman saya yang cerita nih orang MUI ya. Sampai sekarang nggak dapat tuh sertifikat halalnya karena sistemnya. Cuma tetap aja ada orang muslim yang beli. Tetap aja ada yang beli ya. Ya jadi ini. Kemudian untuk jadi kuas ya, brush. Baik untuk kuas nanti ibu-ibu terutama nih yang make up ya. Yang make up itu hati-hati lihat betul-betul kuasnya apakah dari bulu babi apa tidak. Kemudian ibu-ibu lagi nih, ini sorry nih hari ini kebanyakan topiknya ke ibu-ibu. Untuk yang masak, ibu-ibu yang hobi bikin kue nih, yang baru habis lebaran bikin kue sendiri misalnya. Ini lihat kuasnya. Atau anak-anak kita menggambar. Ini kebetulan anak saya tuh hobi melukis, jadi kita agak sering ke toko stationery ya. Toko-toko alat tulis kita lihat. Kalau di Malaysia Bapak Ibu alat menggambar itu dibedakan yang halal dan tidak halal untuk kuasnya. Kuas menggambar. Jadi di atas kelihatan gede itu. Ini kuas dari babi, bulu babi dipisahkan lokasinya. Atau yang sintetik biasanya dari plastik ya. Jadi mudah-mudahan aturannya juga ada di Indonesia kalau gitu ya. Jadi lebih memudahkan konsumen. Ya, jadi ini mohon ya Bapak Ibu diperhatikan. Tahun 2020 saya menulis sebuah buku ya dengan teman, ada 3 lagi teman saya waktu itu menulis 3 atau 4 ya. Kebanyakan dari IPB waktu itu. Bapak Ibu bisa mendownload buku ini di websitenya KNEKS ya, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Kami waktu itu menulis ada 10 atau 11 bahan ingredients. Bapak Ibu kalau dengar ingredients ya, kalau dalam farmasi kan juga selain sediaan farmasinya juga ada bahan tambahannya ya atau aditifnya. Ya sama juga untuk bahan pangan ya. Kita itu ingredient, bahkan sebagian ingredient ini juga dipakai di farmasi, di cosmetics ya. Yang 11 ini Indonesia import besar sekali, gila-gilaan, ratusan M. Ya, ratusan miliar per tahun. Mulai dari gelatin, flavor. Karena gelatin Bapak Ibu di Indonesia itu belum ada satu pun pabrik gelatin yang besar. Yang ada itu adalah gelatin yang industri rumah tangga atau industri kecil. Ya. Dan tentu saja nggak cukup untuk kebutuhan, maka Indonesia import besar. Bahkan flavor ya, penambah cita rasa, oleoresin, minyak atsiri, seasoning herbs ya. Rempah-rempah misalnya, enzim, pewarna makanan, ya, antioksidan, emulsifier, semua itu kita import. Ini luar biasa sebenarnya Indonesia ya Bapak Ibu ya. Dan data di buku ini kami bandingkan datanya dengan data BPS.
dari mana sebenarnya sumber untuk setiap, misalnya gelatin apa-apa yang bisa, mulai dari ikan, kambing, segala macam itu bisa untuk buat gelatin. Kami damping membuat data pembanding dan sebuah surprise juga menemukan bahwa Indonesia ini punya semua bahan baku untuk yang ini. Yang diimpor ini kita punya semua bahan baku. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak memproduksi saja? Nah, ini hal-hal ini yang juga mungkin adik-adik mahasiswa nih yang mungkin nggak semuanya akan menjadi akademisi ya. Mahasiswa harap berharap juga ada yang menjadi entrepreneur di bidang halal ya, farmasi halal, karena kita masih tertinggal. Paling nggak ya kita memproduksi bahan-bahan ingredient aditif ini ya, yang luar biasa kita ininya mengimpor atau yang bergantung kepada negara lain. Kami buat sebuah feasibility study FS untuk gelatin misalnya, udah lengkap, kami tawarkan ketok pintu setiap konglomerat muslim waktu itu, ada berapa kali saya. Itu nggak mendapat sambutan seperti yang diharapkan Bapak Ibu ya. Mereka selalu cenderung bertanya, apakah ini lebih murah dari kita impor? Tentu saja di awal agak sulit bersaing ya Bapak Ibu ya, karena ini kalau menurut saya itu ini industri strategis ya, mungkin pemerintah perlu bantuan subsidi dan sebagainya. Ada yang menarik juga Bapak Ibu ya, baru-baru ini saya diminta oleh kalau di Malaysia ya, pemerintah Malaysia itu Kementerian Risetnya. Jadi Kemenristeknya Malaysia minta saya menjadi salah satu panel penilai untuk sebuah startup yang didanai pemerintah. Jadi saya dengan 3 orang asesor yang lain, kita menilai, mengevaluasi proposal ya, mau didanai ini 20 M ya untuk membuka sebuah pabrik gelatin ikan. Gelatinnya dari ikan. Kita luluskan Bapak Ibu karena sangat penting. Nah, begitu 6 bulan kan kita monitoring, kita datang ke perusahaannya. Jadi waktu presentasi itu macam-macam dijanjikan ya, karena katanya ini meningkatkan industri perikanan Malaysia. Kalau ikan dia dari sisik ikannya Bu, jadi bisa mereduksi limbah ikan juga dan sebagainya. Lalu saya tanya, Pak, ini ngambil sisi ikannya dari mana? Saya tahu industri perikanan di Malaysia tidak terlalu besar. Lalu jawabannya, mereka mengimpor sisi ikan kering itu dari Jawa Tengah ya Bapak Ibu. Dari Jawa Tengah, dari Indonesia, sisi ikan tilapia ya, itu dari Jawa Tengah. Jadi perusahaan di Jawa Tengah ini mengekspor filet ikan, sisinya dikeringkan dijual ke Malaysia dengan harga yang murah. Karena sisi ikan kalau nggak dijual murah, dia akan jadi limbah, jadi beban ya untuk perusahaan. Jadi mending dijual murah, paling nggak dapat juga untungnya sedikit. Ya, itu contohnya saja. Bicara tentang analitik ya, ini berapa riset yang pernah kami lakukan ya untuk produk pangan, farmasi dan juga kosmetik. Yang pertama analisa pakai spektroskopi infrared ya. Kemudian pakai electronic nose ini berdasarkan baunya. Jadi kami yakin bahwa misalnya kita bisa membedakan antara daging lembu dengan daging babi. Ini dasarnya sangat-sangat logis ya waktu itu. Lalu karena kebetulan waktu itu waktu saya S2, saya lewat sebuah pasar di Malaysia, ada sebuah pasar Cina ya, Chinatown seperti itulah yang kebanyakan teman-teman masyarakat di situ dari etnis Chinese ya, Chinese Malaysia. Lalu kita setiap lewat itu kok baunya beda ya, yang saya tidak pernah tercium bau itu sebelumnya. Saya tanya teman satu lab saya, kebetulan teman baik saya itu, saya teman sama anak Cina Malaysia ya. Saya tanya ini bau apa sih? Dia bilang ini bau babi katanya, khinzir di Malaysia. Nah, dari situ saya membuat riset, kita coba bisa nggak kita membedakan antara halal dan tidak halal itu berdasarkan baunya. Ternyata bisa, itu pakai electronic nose. Ya, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Kemudian differential scanning kalorimetri juga bisa berdasarkan kalori. Bapak Ibu yang mengerti ya tentang exothermic, endothermic itu bisa menganalisa pakai itu untuk sebagian pembeda antara halal dan tidak halal. Molekular biologi teknik. Jadi kita 2012 itu sudah memakai PCR untuk mendeteksi bahan tidak halal 2012. Jadi jauh sebelum PCR dipakai untuk COVID ya, atau kita sudah mulai 2012 ya. Dan hasil kita itu sudah banyak dipakai ya.
sudah banyak dipakai. Lalu kromatografi, biopotensi, telemetri dan sebagainya. Ini infrared spektroskopi. Kelebihan infrared ini adalah kita nggak perlu nyiapin sampel. Jadi tergantung sampel kompartmennya apa bisa liquid, bisa padat, bisa semi padat misalnya, tergantung ya mesinnya yang tipe apa yang dibeli. Kemudian hasilnya itu nggak nyampe 1 menit dapat. Jadi cepat, datanya cepat. Lalu ini contohnya dia bekerja sesuai dengan gugus fungsional Bapak Ibu ya. Setiap yang berbeda peak-nya, jadi peak spektrumnya itu kita bisa zoom dan kita bisa bedakan yang halal dan yang tidak halal. Ya, contohnya di sini pada panjang gelombang 965, ternyata LART itu bisa dari 0 sampai 100%, itu bisa dijadikan pembeda ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, makin tinggi konsentrasi, makin tinggi puncaknya. Electronic nose seperti yang kami sampaikan tadi, dia bekerja berdasarkan volatile komponen yang menguap ya, menguap yang volatil ya. Jadi bagaimana prosesnya? Kita pakai sensor terutama ya, ada sensornya di situ. Ini mesin electronic nose yang sudah ada ya. Jadi ada mesin yang udah siap. Teman kita harus mengembangkan metodenya ya untuk setiap lab kita itu. Dan dia mengeluarkan spektrum seperti ini ya, dan kita juga bisa plotkan lagi, ada software tertentu yang ingin kita melihat polanya, misalnya kalau LART seperti ini modelnya yang tidak halal ya, tapi kalau minyak sisami misalnya seperti ini, minyak kacang tanah seperti ini, minyak sawit seperti ini, beda nih polanya. Jadi LART itu memang dia lebih banyak komponen volatilnya ya, LART itu atau yang tidak halal. Lalu ini differential scanning kalorimetri, ini yang saya sebutkan tadi exothermic endothermicnya dari pola seperti itu bisa dijadikan pembedanya. Untuk molecular techniques tentu saja PCR ya dan juga ELISA bisa juga dilakukan enzimatik seperti itu. Misalnya ini kalau PCR yang halal misalnya ayam ya sapi itu dia mendatar saja. Tapi yang tidak halal misalnya pork dia langsung naik ke atas ya. Meningkat langsung ya, polanya itu jelas ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya sampel tinggal di run ya dan kita lihat ada nggak dia naik ke atas. Jadi PCR ini sangat powerful ya untuk dipakai sebagai analitik ya, menganalisanya. Kami tahun 2012 nih, maaf nih untuk off record saja, kita buat saya dapat dana penelitian dari Saudi nih Bapak Ibu tahun 2012 itu dananya sekitar 2 juta real. Jadi dana penelitian 2012 itu sudah dapat dari pemerintah Saudi itu 2 juta real ya. 2 juta real itu kalau duitnya sekarang itu mungkin berapa 7 M kali ya. Iya, analisa apa? Jadi sampel metode kami itu diminta oleh Saudi untuk mensurvei makanan-makanan anak-anak yang ada di Saudi tahun itu. 2012, 2013 kita survei di kota Riyadh ya. Hasilnya ini yang minta tolong off record ya, nggak perlu diekspos keluar. Bahwa waktu itu 18% makanan anak-anak yang ada kita temukan dari sampel kita itu ada DNA babinya. Bayangkan ya Bapak Ibu ya. Anak-anak, apalagi mungkin kalau analisa lagi kosmetik, orang paling concern pertama itu pasti makanan ya. Mungkin kosmetik, obat-obatan mungkin orang nggak terlalu peduli barangkali ya. Tapi kalau yang nggak peduli ini kalau kita analisa mungkin angkanya lebih tinggi lagi kontaminasinya. Dan tentu saja kita publish di Food Control tahun 2017, tapi tentu saja kita tidak sebutkan negaranya ya. Kita buat laporan ke pemerintah dan dari situ Saudi ingin membentuk Saudi Food and bentuk halal center ya di Saudi Food and Drug Authority, dan dari situ saya mulai di engage oleh pemerintah Saudi ya membantu mereka. Ya ini GC TOF, kita GC TOF MS ini beda ternyata antara C18 kemudian
untuk C23 dan C22 ya, ini antara berbagai macam sampel. LA ini lot ya, yang tidak halal ya, yang tidak halal itu beda dibanding yang lain, tidak terdeteksi ya waktu itu. Kemudian kami juga riset tentang alkohol dan khamar ya. Kalau fatwanya Bapak Ibu, alkohol atau industrial etanol itu dibolehkan. Jadi fatwa MUI itu boleh sampai 0,5% sebagai pelarut itu boleh. Tapi tentu saja yang food grade ya, yang bisa dikonsumsi dengan syarat tidak terdeteksi di produk akhir. Ini sama aturannya untuk farmasi maupun untuk makanan ya. Alkohol itu dibolehkan, industrial etanol ya, industrial etanol bukan khamar. Tapi kalau khamar aturannya tidak boleh haram walaupun 1 tetes. Jadi beda ya. Jadi dibedakan antara alkohol, industrial etanol dengan khamar. Jadi secara bahasa Arab juga khamar ini adalah minuman yang kita produksi dari fermentasi karbohidrat, fermentasi buah-buahan biasanya. Dan bagaimana kita membedakannya? Kami membedakannya pakai GC TOF lagi. Beda ya, industrial etanol polanya beda dengan misalnya yang 3 ini tidak halal. Red wine misalnya anggur merah. Cooking wine ya, cooking wine misalnya di Jepang tuh mirin, namanya mirin. Kemudian atau anggur putih ya. Ini polanya berbeda karena yang 3 ini dari produk fermentasi. Lalu gelatin menjadi sangat penting untuk farmasi dan kosmetik, misalnya untuk kapsul, untuk tablet itu adalah untuk binding agent, moisturizing, coating dan sebagainya. Obat batuk ya, kemudian stabilizer, emulsifier dan juga external application ya, of drugs biasanya untuk beberapa disorder penyakit kulit. Ya. Common non halal ingredient yang lain yang juga perlu hati-hati misalnya placenta. Bapak Ibu, saya pernah berkunjung ke sebuah pabrik perusahaan di Hiroshima di Jepang. Mereka waktu itu saya beli sebuah alat nama high pressure processing ya. Jadi saya nampak high pressure processing ini adalah mesin yang bisa membuat karena dia bekerja berdasarkan tekanan ya. Tekanannya sampai 1000 megapascal ya. Jadi kalau sampel dimasukkan ke HPP dalam hitungan menit, 1-2 menit dia berubah menjadi nanopartikel hancur kecil ya. Jadi banyak perusahaan sekarang, terutama perusahaan kosmetik ya, yang mengirim sampelnya ke situ Bapak Ibu ya. Jadi dengan harapan produk itu bisa langsung diserap oleh kulit ya. Biasanya plasenta dianggap sebagai the best anti-aging ya sekarang. Ya, dan kita harus hati-hati apakah dari plasenta dari manusia atau dari binatang ya, binatangnya halal apa tidak ya, ini harus hati-hati nih. Kemudian lot ya, yang kita sampaikan tadi, gelatin dan kolagen, emulsifier ini yang paling sering ya. Ini berapa riset kami yang sekedar kami lakukan, misal bahkan di dental materials. Kita pernah survei ada satu mahasiswa saya nak kedokteran gigi lagi ngambil S2 udah dengan di halal. Alhamdulillah udah selesai ya. Nah, kita buat analisa seperti ini. Ini contoh PCR saja dan ada berbeda ya. Ada yang produknya itu yang mau dari sapi, ada yang dari babi. Jadi dental material ini perlu disurvei juga nih Bapak Ibu ya. Yang kalau di UPN itu ada klinik gigi, mungkin dicek juga nih mana bahan yang boleh apa yang enggak gitu ya. Nah, ini biasa ya DNA analisa primer. Kemudian kita electronic nose. Nah, kenapa kita buat electronic nose seperti ini? Ada yang mesin yang udah jadi, tapi itu kurang praktis ya. Orang pengen taunya sekarang zaman sekarang ini kan real time Bapak Ibu ya. Oh, dia nemu nih satu produk yang mencurigakan. Kalau bisa dia tes saat itu juga. Lalu kami ditantang oleh Kemenristek di Malaysia, bisa nggak Anda membuat mesin atau device alat yang bisa dipakai untuk mendeteksi berdasarkan electronic nose tadi dan dijual murah. Jadi ini kami kerjasama dengan teman profesor dari engineering ya, orang yang bidangnya sensor. Jadi riset halal itu harus kolaboratif ya Bapak Ibu, kerjasama dengan fakultas lainnya. Kami bisa membuat, jadi ada electronic nose yang bisa mendeteksi halal ya, mendeteksi adanya DNA babi atau turunan babi dan juga alkohol pada waktu yang bersamaan.
dan harganya terjangkau. Jadi itu tujuan utamanya. Jadi kita buat seperti ini mau awal-awal ya udah dibentuk petang, sekarang udah sebesar pena, size-nya itu udah sekecil pena sekarang. Kita cobakan mouthwash ya untuk portable electronic nose. Sebagian itu alkoholnya tinggi banget. Saya nggak bicara halal haramnya ya. Tapi Bapak Ibu tahu lah mungkin kalau alkoholnya ketinggian, maka ada sampai 29% alkoholnya. Untuk cuci mouthwash ya, pencuci mulut ya. Ya mungkin ada risiko apa dan sebagainya. Ini juga risetnya. Riset-riset terkait gelatin sudah ada lebih dari 15 riset yang akan melakukan tentang gelatin project. Yang terakhir kami kerjasama dengan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kita sampai dapat 2 paten membimbing 1 mahasiswa S3. Kita memproduksi gelatin dari kulit kambing etawa. Alhamdulillah ya berhasil. Bahkan kualitasnya sama persis dengan gelatin dari babi yang ada di pasaran. Kemudian riset gelatin ikan, ada 30 spesies ikan pernah kita teliti. Kemudian nanopartikel, sekarang zaman nanoteknologi ya, bahkan untuk sedia farmasi ya, produk farmasi pun sekarang pakai nanoteknologi, to drug delivery dan sebagainya. Kemudian enkapsulasi bioaktif peptide menggunakan gelatin nanopartikel, ini riset-riset kami. Produksi plant based gelatin replacer ya, walaupun gelatin itu nggak mungkin digantikan dari tumbuhan ya, tapi kita bisa nggak pengganti saja, walaupun tidak semua sifat-sifat gelatin itu bisa tergantikan. Kemudian Camel Gelatin Project ini kerjasama dengan King Saud University, dan mereka akan bangun pabrik gelatin dari kulit dan tulang unta ya, ini di Jeddah di Saudi Arabia. Ini pilot plant gelatin di Malaysia untuk riset ini Bapak Ibu ya, bukan untuk produksi. Ini tesis mahasiswa doktoral kami yang baru selesai ya, dalam setahun 2 tahun ini, berkaitan dengan gelatin ya, kebanyakan nanopartikel dan drug loaded fish gelatin nanopartikel. Ya, ini bagaimana kita memproduksi fish gelatin nanopartikel ya. Dan juga ini riset tentang carotenoid ya, yang karena farmaceutical ini kita ini kalau dibanding pangan, dibanding kosmetik, farmaceutical ini paling kalah di Indonesia ya. Kalau pangan kita tuh masih bisa lah memproduksi itu. Tapi kalau di pharmaceutical, karena high-end teknologi mungkin kita banyak bergantung dengan negara-negara lain. Maka kami riset untuk carotenoid ya. Kita temukan bahwa bioaktif compound untuk di rumput laut tertentu ya yang berwarna coklat ya. Kita temukan itu ada antioksidan, anti kanker, anti diabetik, inflamator, anti obesitas. Jadi kita buat riset betul-betul full ya Bapak Ibu. Setiap anti ini ada satu mahasiswa doktor yang tamat. Ya, ada antioksidan, satu doktor, anti cancer, satu doktor ya. Yang anti-inflamatori ini sekarang mahasiswa saya ini udah jadi dosen di Amerika sekarang. Jadi dia postdoc Amerika dan menjadi dosen di North Carolina ya. Yang dari 5 ini 2 dari Indonesia. Ya, alhamdulillah. Jadi saya merasa bersyukur ya ada mahasiswa Indonesia yang tamat ini, karena saya dapat proyek yang besar waktu itu ya, dana grantnya lumayan besar. Bisa 5 doktor yang tamat. Yang anti obesitas ini misalnya dari Thailand. Ya masih ingat saya. Ya. Ini riset yang kita lakukan ya, lebih ke biokimia, kenapa bisa ada anti diabetik, anti obesitas, aterosklerosis dan sebagainya. Saya mulai riset ini ketika saya di Jepang ya, saya postdoc 2 tahun di Jepang. Bahkan untuk anti obesitas kita bisa lihat misalnya di sini FX ini fukoxanthin, yaitu senyawa yang kita temukan pada rumput laut coklat. Kalau kita tambahkan ke tikus ya, WAT adalah white adipose tissue ya. Jadi jaringan di bawah kulit yang ada pada tikus model. Ya, kalau kita kasihkan tikusnya dengan fukoxanthin rumput laut tadi, white adipose tissue-nya tetap saja nggak bertambah. Sedangkan kontrolnya bertambah besar, artinya dia white adipose tissue adalah tisu yang bertanggung jawab untuk kegemukan. Ya, untuk obes. Ya, jadi kita makanya rumput laut bisa sebagai anti obesitas ya. Dan kalau kita lihat keseharian di Jepang itu, karena rumput laut menjadi kultur di Jepang, jadi budaya makan orang Jepang pakai rumput laut, maka orang Jepang itu obesity rate-nya rendah ya Pak Ibu. Indonesia termasuk yang antara yang tertinggi di Asia ya.
Kemudian juga ini produk-produk lain dari paten kami, dari rumput laut. Untuk rumput laut ini kami dapat Habibie Award 2013 ya, bidang kedokteran dan bioteknologi. Ini waktu itu diserahkan ya hadiahnya oleh Bapak Ilham Habibie ya. Nah, ini sedikit nih refleksi diri kita ini. Kenapa kita itu masih riset kita sering ya, tapi apakah sudah sampai di komersialisasi, sudah sampai menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ini ya, misalnya kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ini refleksi masing-masing aja untuk universitas lah. Semakin tinggi yang berwarna biru itu semakin bagus. Artinya riset kita itu sudah menyelesaikan, menjawab pertanyaan industri dan masyarakat. Ya, kalau tidak, merahnya yang besar atau hijaunya. Jadi kalau merah itu risetnya di perguruan tinggi saja, hijau itu riset-riset pemerintah. Ya, nah pertanyaannya, di mana Indonesia? Kalau Korea itu 81% risetnya menyelesaikan masalah industri, termasuk industri halal. Ya, Jepang 73%. Di Malaysia dikritik nih, baru 21%. Tapi masih lebih bagus dibanding Kamboja, nggak sampai 1% ya. Nah, ini saya tidak punya data Indonesia, ini ada bagusnya juga. Ini kita nggak punya data Indonesia. Jadi mohon Bapak Ibu dicari data Indonesianya. Kira-kira Indonesia itu lebih bagus dari Malaysia, lebih dekat ke Malaysia atau lebih dekat ke Korea Indonesia angkanya ya. Jadi ini mohon dicari nanti. Ya mudah-mudahan Indonesia sudah menjawab tantangan industri. Karena kalau tidak itu lagi industri halalnya kita menjadi pasar saja Bapak Ibu ya, menjadi pasar tidak lebih menjadi pasar. Nah, ini teknologi-teknologi ke depan yang perlu juga ada di industri halal ya. 6 di antara 10 teknologi ini adalah berkaitan dengan IT. Jadi ada istilahnya AI ya, AI, ada blockchain, big data dan sebagainya yang perlu mendapat perhatian dan perlu dimasukkan ke dalam industri halal ke depannya. Karena apa? Misalnya di beberapa negara traceability ya, penentuan pencemaran atau kontaminasi tidak halal itu sudah pakai Internet of Things ya, IoT Bapak Ibu ya. Jadi misalnya di Singapura itu Bapak Ibu orang membeli ayam halal itu tidak lagi diperhatikan apakah ayamnya disembelih secara halal, itu saja. Itu penting ya, apakah waktu penyembelihannya betul, nomor satu. Yang kedua, selain itu, apakah ayamnya itu diperlakukan secara baik nggak selama hidupnya. Jadi negara-negara maju itu udah lebih advance ya. Jadi bagaimana kita memperlakukan ayamnya. Kalau kita kan misalnya dari ladang ayam sampai ke rumah potong hewan itu ayamnya ditimpa ya, ditumpuk-tumpuk di dalam truk. Itu ayamnya stres itu. Kalau di Singapura orang nggak beli itu. Ya karena udah ada kesadaran ya apa namanya animal welfare ya. Pri kebinatangan lah ya. Apa namanya? Ya bahasa Inggrisnya animal welfare ya, kesejahteraan binatangnya. Kita perhatikan ya. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan blockchain ya. Kita ditelusuri ke belakangnya. Jadi negara-negara maju sudah sedemikian permintaannya ya. Lalu ini yang terakhir Bapak Ibu, saya adalah editor untuk jurnal halal ini. Bapak Ibu silakan ya mengirimkan artikel ke sini. Sekarang dalam proses mendapatkan akreditasi dari Scopus ya. Diindeks oleh Scopus, sedang dalam proses. Ini bisa sains, bisa non sains ya. Jadi bisa dari farmasi, bisa juga undang-undang, peraturannya dan sebagainya. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terlebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya akhiri dengan ini buku kami yang diproduksi oleh Gramedia. Ini Bapak Ibu yang ingin membaca-baca ya, atau ini bisa dihadiahkan untuk anak-anaknya, memotivasi anak-anak biar belajar ya lebih tinggi lagi. Silakan, bukunya ada di Gramedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Fakultas Kedokteran UPN Jakarta. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Rika. Ya, akan sampaikan tuh. Terima kasih Prof. Irwandi. Ya, materinya luar biasa, Prof. Jadi saya punya ide-ide baru untuk penelitian ke depan. Ya, kepada peserta kuliah pakar, apakah ada yang ingin lebih mengetahui lebih lanjut tentang analisis non-halal dalam sediaan farmasi? Silahkan bertanya langsung dengan narasumber kita. Silahkan untuk raise hand.
Ya, Rokaya, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas penyampaian ilmu yang sangat luar biasa bermanfaat, Prof, untuk kami. Perkenalkan, saya Rokayah, mahasiswa farmasi semester 6 dari UPN Veteran Jakarta. Saya sendiri memiliki ketertarikan, Pak, terhadap analisis kehalan ini. Cuman mungkin masih sangat harus perlu belajar ya. Moga-moga bisa ikut jejaknya Prof nih dalam mengembangkan kehalalan produk di Indonesia. Nah, saya karena sedang semester 6 dan sedang menyusun proposal skripsi, saya pernah mengajukan sebuah topik, Pak, untuk menganalisis kehalalan suplemen kolagen yang terjual bebas di e-commerce, yang mana di produk-produk kolagen itu masih banyak yang belum mencantumkan halalnya. Jadi perlu dicurigai apakah itu kolagen dari binatang yang halal ataupun enggak. Meskipun dari binatang halal pun itu belum tentu halal 100% karena kita harus tinjau lagi dari segi penyembelihan dan pemrosesan si pil kolagennya. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau dari segi kolagen, selama ini yang saya temui adalah analisis menggunakan PCR, Pak, karena kolagen itu kan dia protein dan DNA gitu ya, Pak. Nah, apakah selama selama Bapak menganalisis produk kali ini, apakah mungkin Pak untuk menganalisis kolagen menggunakan FTIR, Pak, yang sistemnya itu pakai fingerprint atau gugus fungsi? Kemudian saya juga penasaran, Pak, ada pertanyaan yang mungkin yang lebih sederhana terkait terminologi gitu. Tadi kan ada derivat-derivat produk babi yang dipakai untuk penggunaan luar. Misalnya dia sebagai humektan yang rambutnya yang ada di kuas-kuas kosmetik yang sebenarnya itu tidak dikonsumsi tapi dipakai untuk pemakaian luar tubuh. Apakah dalam dunia kehalalan ini terminologinya masih kehalalan atau udah bergeser ke najis gitu ya, pasalnya kan itu nggak dikonsumsi, Pak. Hanya saja dia bisa memindahkan najis ya, kalau pemahaman saya najis dari babi ke tubuh kita. Kalau misalkan itu dipakai untuk produk-produk di luar tubuh kayak tadi produk topikal atau produk kuas kosmetik. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak, Prof. Langsung dijawab nih Bu Rika. Iya, Prof, silakan langsung jawab. Ya, takut lupa nanti pertanyaannya. Baik, ini Mbak Rukayah ya. Ini bagus nih pertanyaan kritis. Ini kayaknya cepat lulus nih Bu Rika ya. Nanyanya bagus sekali. eh ya betul, ya saya bisa sampaikan bahwa PCR itu adalah analisa yang paling reliable. Ya, paling reliable, paling bisa diandalkan lah. Karena ya dia memang langsung ke fingerprintnya ya. Apalagi sih yang bisa ini udah DNA-nya langsung gitu ya, lebih kurang seperti itu. Jadi cuma kadang-kadang kan ada keterbatasan ya. Biayanya mahal misalnya, harus dikirim ke lab ya, labnya juga harus terakreditasi dan sebagainya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia berapa, tapi kalau di lab kami, karena lab kami ini ISO certified ya, lab halalnya di kampus, kita charge-nya itu Rp600 satu sampel. Itu 2 juta lebih sekarang, 2,3 juta itu satu sampel. Kalau dosen Inhard sendiri yang ngirim ya dapat diskon lah Rp100 ya, mungkin dah 1,8 gitu. Tetap aja mahalnya kalau orang awam ya tentu tidak economical ya, tidak ekonomis. Nah, apakah ada metode lain? Sebenarnya bisa ya. FTIR itu kan gugus fungsional ya, dan kolagen itu adalah ekstrak protein yang langsung ya dari bawah ini kulitnya. Jadi dia belum dihidrolisa, jadi artinya lebih sangat mungkin gitu ya. Kalau gelatin kan udah ada hidrolisis kolagen. Jadi udah apa namanya strukturnya juga udah lebih jelimet lagi. Nah, bisa FTIR, cuman FTIR ini ada keterbatasan. Tadi saya hanya menyebutkan keuntungan saja, dia cepat ya, 1 menit dapat hasil yang cepat. Cuma ada keterbatasannya. Keterbatasan untuk FTIR ini adalah yang paling menjadi concern itu adalah karena FTIR ini sensitivitasnya agak rendah. Ya, sensitivitas artinya begini, kita perlu sampel dengan konsentrasi besar baru terdeteksi. Karena gelatin biasanya, ini kalau kita bicara gelatin biasanya dipakai itu kan sebagai
eh, sebagai aditif ya, bukan main ingredient. Kalau dalam pangan ya, kalau bidang teknologi pangan, bukan dagingnya yang dipakai. Kalau dagingnya daging babi, otomatis orang udah tahu lah. Yang menjadi masalah biasa kontaminasi, ya, gelatin atau tadi humectant atau apalah gitu ya, yang di pelembab sebagainya. Nah, eh, konsentrasi sensitivitasnya rendah. Artinya dia harus dalam jumlah besar baru terdeteksi. Jadi kalau kita menganalisa kolagen, pure kolagen, ya bisa. Tapi kalau udah dimasukkan ke dalam produk dengan konsentrasi kecil, ini mungkin jadi masalah nih. Nggak terdeteksi, tapi bukan berarti tidak ada gitu. Ya, ini kendalanya ya, FTIR itu. Jadi apa yang kami lakukan? Kita pakai FTIR ini untuk monitoring ya. Jadi kami itu di lab database kita itu ada misalnya FTIR untuk gelatin produk-produk permen gitu. Kita udah lengkap itu produk permen. Jadi kita melihat tren-trennya aja gitu. Tapi kalau misalnya ini dipakai contoh lah ya kasus pengadilan itu nggak bisa nih FTIR atau kurang bisa diandalkan gitu karena sensitivitasnya rendah. Jadi apa lawan apa pengacara lawan itu bisa menyerang kita lagi kan rendahnya bisa jadi yang nggak terdeteksi ya di kayak gitu dia bermain kata-kata seperti itu ya. Jadi tetap ada manfaatnya kalau monitoring misalnya kita tuh udah ada spektrum untuk spektrum gelatin ya untuk yang dipakai di produk coklat. Nah, kita buat satu database produk permen. Jadi kalau misalnya ada masalah, ada isu permen misalnya, kita run aja gitu. Kalau udah trennya kayak gitu, ini ada nih, baru kita coba ke FTIR. Kalau memang masih diperlukan. Jadi ada apa namanya komplement analisa ya, analisa yang lain. Lalu untuk external use, saya tidak tahu ini. Karena saya bukan orang fikih sebenarnya ya, takut menjatuhkan fatwanya ini takut salah ini. Ya karena orang-orang ada istilah orang agama lah ya. Makanya kami itu di Inhat ini orang datang dari berbagai background ya. Kita itu ada orang agamanya di sini, orang syariahnya ada, orang fikihnya ada. Kemudian ada orang yang bidangnya teknis. Ya kalau kita pergi audit pun sama ya, ada 2 orang ini akan pergi. Tapi ini persepsi saya, bukan persepsi agama nggak boleh jadi persepsi juga harus ada dalilnya, dasarnya ya. Tapi ini pendapat saya secara umum ya, pendapat saya secara umum. Kalau di Malaysia, ya di Malaysia mereka dan di Indonesia lah, Indonesia, Malaysia atau mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang paling ketat ya. Kita tahu mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang ketat ya dalam mengatur ya. Apa isi dari mazhab Syafi'i berkaitan dengan apa namanya tentang babi? Babi itu adalah dari banyak-banyak kontaminasi haramnya itu ya. Babi ini yang paling tidak bisa ditolerir, ya. Jadi kenapa misalnya ulama ya Yusuf Al-Qaradawi membolehkan DNA babi ya. Dan ini dipakai oleh fatwa di Eropa. Jadi di Eropa itu kalau DNA babi dibolehkan. Jadi kan DNA babi banyak tuh dipakai untuk produk-produk itu dibolehkan di Eropa. Tapi untuk mazhab Syafi'i kita di Asia Tenggara itu nggak boleh. Jadi auditnya itu kita nggak boleh. Ya terlepas dia itu najis berat, mughalazah atau itu produk yang haram. Ya, itu nggak boleh. Jadi apa-apa yang atas nama babi dan anjing dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh sama sekali. Ya, ini yang apakah itu juga untuk external usage ya? Karena udah diharamkan ya udah nggak boleh dipakai. Walaupun untuk di luaran, tanah ini najis saja nanti dicuci 7 kali pakai tanah salah satunya tetap nggak boleh ya. Kalau itu dari pendapatnya Syafi'i dan kita biasanya ini dengan mazhab di mana kita tinggal ya. Kita bermazhab dengan mazhab yang di mana kita tinggal biasanya. Ya, seperti itu tanggapan. Ya, saya balikan ke Ibu Rika. Ya, terima kasih, Prof. Rupanya ada pertanyaan tambahan? Sudah cukup. Terima kasih banyak Prof atas jawabannya yang sangat jelas. Mohon doanya Prof supaya lancar perkuliahan Amin, kami. amin, Terima amin. kasih Prof. Ya, terima kasih. Ya, adakah lagi mahasiswa-mahasiswi farmasi?
Oke. Ya, tidak ada yang bertanya. Lalu, Izin Bu, saya ya, izin bertanya. Ya, oke, silahkan. sebelumnya terima kasih Bu Rika selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan dan juga terima kasih atas pemaparan materinya Prof yang sangat-sangat membantu dan insightful bagi saya. Saya izin bertanya Prof. Jadi seperti yang kita tahu yang telah Profesor jelaskan bahwa untuk menyembelih hewan-hewan seperti sapi, ayam, dan ikan itu kan harus dengan teknik yang halal, yaitu dengan menyebut nama Allah dan juga harus diperlakukan dengan baik selama masa hidupnya hewannya. Nah, jika kita berbicara tentang kolagen, apakah kita bisa gitu jika kita memanfaatkan DNA dari hewan-hewan yang halal, lalu kita isolasi terlebih dahulu nih, seperti kolagen-kolagen yang halalnya, kemudian kita cloning atau kita masukkan ke dalam mikroorganisme yang berkembang biak dengan cepat seperti bakteri ataupun kamir gitu, supaya kita bisa memperoleh nih banyak DNA kolagen yang terproduksi dan kemudian kita kultur si DNA kolagen tersebut melalui kultur yang menghasilkan kolagen halal rekombinan dan juga supaya kemudian kita ekstrak kembali si kolagen ini menjadi yang gelatin yang halal lalu menjadi bahan dasar yang berbasis halal. Nah, kira-kira apakah boleh Prof jika kita menggunakan teknologi rekombinan ini dan untuk perkembangan sendiri di Indonesia kira-kira sudah mencapai mana ya Prof? Atau mungkin jika profesor yang lebih tahu di Malaysia mungkin boleh menjawab versi yang dari Malaysianya Prof. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih nih Mas Michael ya Michael Valentino. Ini mahasiswa Bu Rika nih kritis-kritis semua ini ya. Masya Allah. Betul ya, arah ke depannya seperti itu ya Mas Michael ya. Bahwa teknologi ya, sebenarnya Islam itu tidak fobia dengan teknologi. Kita bisa memanfaatkan teknologi ya, jadi secara fatwa yang ada itu masih bersifat umum ya. Saya tidak tahu persis apakah sudah ada fatwanya di Indonesia, karena fatwa itu dikeluarkan berdasarkan kebutuhan. Jadi fatwa itu tidak semena-mena dibuat ya. Kalau nggak ada isunya, buat apa dibuat fatwa seperti itu? Karena Quran dan hadis itu ada garis besar secara umum. Di Malaysia, fatwa berkaitan produk bioteknologi, hukumnya itu adalah boleh. Artinya hukumnya itu normal aja gitu, nggak ada hukum melarang, nggak ada menggalakkan tuh nggak. Hukumnya boleh sepanjang dalam prosesnya itu semua produknya itu adalah berdasarkan produk-produk yang halal. Artinya kulturnya misalnya medianya itu nggak ada satupun, ya misalnya udah pakai pepsin yang nggak halal gitu. Semua produknya yang dipakai di dalam pengkulturannya itu halal. Sumbernya binatang yang halal gitu ya, seperti itu. Jadi culture meat itu contohnya kalau daging aja misalnya ya, kalau saya cenderung mengatakan yang Mas Michael tadi yang disampaikan itu boleh kalau saya ya, kalau saya ditanya seperti itu. Sekarang mahasiswa saya ada satu mahasiswa S3 lagi penelitian ini nih, orang Singapura, risetnya tentang cultured meat ya, kultur daging lagi. Sekarang kan isunya nih Bu Rika ada istilahnya future food ya, pangan masa depan. Karena manusia ya bumi ini dihadapkan dengan kelangkaan bahan pangan ya, atau food security bermasalah kan gitu ya sekarang isunya. Nah, orang akan mengeluarkan segala keupayaan ya, produk-produk pangan yang disebut pangan masa depan itu aneh-aneh itu kalau kita lihat dari perspektif halal, dari serangga lah, dari binatang ulat segala macam itu banyak sekali ya. Dan ini juga tantangan untuk saintis-saintis halal juga kalau kita nggak cepat melakukan riset
kita tertinggal dengan kemajuan teknologinya. Nanti udah berada di pasaran baru nyari-nyari hukumnya gitu. Dan orang-orang agama juga harus diedukasi ini yang gini-gini. Karena kebanyakan orang agama ya taunya agama doang ya. Teknologi harus harusnya duduk bersama ya. Nah, saya cenderung mengatakan transgenik yang diungkap tadi itu boleh. Asal syaratnya dari produk yang halal ya, sumbernya binatang yang halal nih. Jadi nanti sertifikasinya itu yang mengetahui DNA-nya dari mana gitu. Yang cultured meat yang ada sekarang ini kan kalau diproduksi oleh negara yang bukan mayoritas muslim, yang tidak melalui tidak ada kontrol dari dewan agamanya gitu, religious committee-nya lah contoh. Itu kan cenderung ngambil dari sumber DNA mana saja gitu. Binatang yang tidak dipedulikan asal bisa memproduksi dengan jumlah yang besar segala macam. Itu yang dikhawatirkan cuman itu ya. Tapi kalau gelatin ya dan sekarang itu mikrobial gelatin itu sedang banyak diriset juga tuh Mas Michael ya. Mikrobial gelatin ya sedang diriset. Kami yang sudah berhasil ini makrobial bromelain, transgenic bromelain. Jadi kita mengambil dari DNA bromelain dari nenas, kita ambil DNA yang bertanggung itu bromelain, kita transfer ke E. coli, kita tumbuhkan. Jadi keju yang kami hasilkan itu dari pakai bromelain dari lab kami. Itu yang mereknya Bromi. Kalau Pak Ibu kalau datang ke Malaysia bisa dicari di supermarket di Malaysia. Dan tagline kita adalah kita keju tanpa rennet. Karena orang sebagian fobia rennet sekarang. Ini bukan masalah halalnya aja, masalah penyakit kuku dan mulut itu kan sempat mewabah ya dulu. Jadi orang agak-agak takut gitu ya makan daging, makan turunan-turunan produk dari sapi gitu dan sebagainya. Dan saya cenderung mengatakan ini sepanjang itu tadi ya. Sepanjang semua bahan yang dipakai baik medianya, baik prosesnya itu adalah halal semua. Itu barangkali ya jawaban kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Michael. Ada lagi Michael? Itu saja Bu, terima kasih Prof atas jawabannya. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya langsung dengan Prof. Irwandi? Silakan untuk raise hand. Ya. Iya, Prof. Jadi kalau misalnya tentang pengembangan riset halal, sebenarnya tantangan utama kalau penerapan standar halal di Indonesia itu dalam tingkatannya seperti apa sih, Prof? Penerapan apa, Bu? Standar halal di Indonesia. Oh ya, baik. Terima kasih nih Bu Rika untuk pertanyaannya. Saya terlupa menjawab pertanyaan satu lagi dari Mas Michael tadi ya. Bagaimana seberapa advance ya di Indonesia atau di Malaysia ya. Uh, Kalau Indonesia mungkin Bu Rika bisa lebih bisa menjawab ya bagaimana keadaan riset di Indonesia. Banyak sih teman-teman yang mulai terpanggil ya untuk melakukan riset halal ya. Karena apa? Indonesia itu pasaran halal ya. Sayang sekali kalau negara justru yang menguasai itu ke masa Korea, Jepang ya. Oke lah kalau daging ya Australia, New Zealand itu kita nggak boleh lawan lah ya. Tapi ayam halal terbesar di dunia itu dari Brazil. Bayangkan ya ayam halal. Kalau di ASEAN ini siapa berani barangkali ya. Berapa besar yang kita dapat itu mungkin kita kalah dari Thailand. Padahal di Thailand itu muslim hanya 3%. Tapi mereka mengambil kesempatan produk halal itu luar biasa. Karena ya pemerintahnya fokus ya ini memang bukan hanya masalah agama semata-mata, ini masalah fulus, masalah cuan ya. Ya, negara kalau bisa mengekspor, jadi produk-produk halal itu kan income balik ke negaranya. Ya ada satu survei 200 brand produk halal terkuat di dunia. Jadi halal brand. Dari Thailand itu ada 20-an. Paling nggak 20 brand dari Thailand. Sedangkan dari Indonesia itu cuma 1 atau 2. Dan itu pun perusahaan yang memang udah besar banget dan entah mungkin multinational company barangkali. Ya, jadi kita itu memang kalah.
Ya saya pernah 2 tahun jadi postdoc di Jepang. Itu kok produk-produk keseharian itu datangnya dari Thailand banyak ya. Misalnya santan aja misalnya. Itu dari Thailand. Produk untuk kebutuhan dapur yang kita yang orang kita orang Asia Tenggara lah ya. Kalau kita masak itu kalau di Jepang itu semua datangnya dari Thailand atau Filipina sekali. Jarang itu dari Indonesia, Malaysia itu jarang. Kenapa kita nggak bisa ekspor? Ya, kan kita banyak juga santan itu kan juga memprosesnya juga minta maaf ya nggak terlalu susah lah ya, tinggal packagingnya bagaimana ya, sterilisasinya gimana itu saja. Ya jadi bicara tentang riset itu ya kita lihat seberapa banyak produk ada di pasaran karena produk itu kan dari riset awalnya. Advancement-nya itu saya melihat ya teman-teman udah mulai ya di Indonesia, cuman kadang-kadang yang saya perhatikan ini masih belum bersatu ya, kadang-kadang masih redundant ya, memulai ini buat ya orang itu juga buat hal yang sama ya, belum ada koordinasi ya. Bahkan pernah ya saya diundang oleh satu kampus yang sama beberapa kali, tapi fakultasnya beda-beda nih yang undang. Saya bilang kok kenapa nggak bersatu aja ya? Ini di sini ada grup halal juga, sini ada grup halal juga. Ini sering terjadi seperti itu di Indonesia. Jadi kita itu memang kalahnya itu di koordinasi ya, Mas Michael ya. Jadi mudah-mudahan ini juga untuk Bapak Ibu yang periset di sini, mudah-mudahan ini juga menjadi masukan ya, bahwa alal risetnya itu harus interdisciplinary ya, berbagai bidang itu harus masuk di situ. Kalau kami di Inhat ini ada orang kedokteran, ada orang farmasi, kedokteran gigi ada, orang biotek, pertanian, semua itu ada. Tambah juga orang ekonomi ada, orang bahkan orang kita branding, marketing itu semua ada orangnya di sini. Walaupun dia nggak dosen tetap sini, tapi dia afiliasinya ke sini ya. Kemudian masih tentang riset ini dari Ibu, saya melihat mungkin menjawab tentang kendala barangkali ya Ibu ya. Kendala di Indonesia itu yang pertama kalau dana sih sekarang saya nggak melihat tuh dana ya. Dana itu bahkan kadang-kadang lebih mewah di Indonesia sekarang dibanding Malaysia barangkali dari soal dana penelitian ya. Cuman ya itu tadi seberapa mungkin yang paling nampak obvious itu adalah ekosistem halal ya. Ekosistemnya itu yang perlu ada dulu. Jadi penunjang infrastruktur penunjangnya, keinginan orang merisetnya, melakukan dan kerjasama antar lembaga dan sebagainya. Saya lebih melihat ke ekosistemnya. Ekosistem halal di Malaysia ini Bu Rika ya. Ketika mereka mencanangkan ini jadi pusat halal dunia 30 tahun yang lalu Malaysia, hampir semua agensi pemerintah itu berbicara dengan nada yang sama gitu tentang halal. Saya diundang juga nih ke kementerian-kementerian Indonesia, tapi maaf nih nadanya kadang beda-beda ya. Ini juga buat, ini juga buat, tapi nggak tanpa ada satu komando gitu. Gimana ya? Orang kalau satu pasukan tanpa komando yang sama kan directionnya beda-beda. Yang satu larinya ke sana, nah, itu makanya kita nggak mencapai satu tujuan yang sama. Ya. Jadi outputnya itu kita nggak nampak gede jadinya. Dibanding ya misalnya ini nih Korea aja mereka fokusnya di kosmetik dan suplemen saja gitu Korea. Mereka sertifikasi malah nggak penting sih. Boleh welcome aja. Jadi institut kami itu punya lembaga sertifikasi di Korea. Siapapun boleh buat kerjasama dengan perusahaan sana karena di bawah swasta, nggak di bawah pemerintah. Tapi target mereka adalah bagaimana industri kosmetik itu sekian persennya di Korea produknya. Nah, ini targetnya. Jadi gimana nih? Kita itu kadang-kadang saya melihat, maaf nih ya, sekali saya sering juga ngomong ini, kita itu salfok, Bu. Salah fokus. Kita bukan apa-apa ya, sumber daya, waktu, tenaga, pikiran kita tuh fokusnya lebih ke sertifikasi. Dan itu sudah lama saya amati. Saya pernah nulis di Kompas, di Republika ya, judulnya itu adalah halal lebih dari sekedar sertifikasi. Saya tulis itu. More than just di Indonesian Post ya. More than just a certification. Saya tulis gitu. Jadi kita itu seolah-olah industri itu ya sertifikasi. Padahal sertifikasi itu penting. Tapi kan itu hanya tools sebagai pendorong saja, penolong saja. Industrinya itu ya cuan yang 3,1 triliunnya itu seharusnya diambil biar ekonomi rakyat tumbuh bergairah. Itu tuh yang harus diinin. Jadi
sekarang bicara BPJPH ya. BPJPH itu kan lembaga penjamin produk halal. Lebih ke menjaminnya, bukan siapa yang lembaga bertanggung jawab untuk membangun industri halal. Ada di Kementerian Perindustrian, tapi kan unit kecil gitu aja gitu. Dan bukan menjadi agenda nasional gitu ya. Nah, ini nih yang saya perhatikan. Ini maaf mungkin kalau saya agak keliru, tapi ini pengamatan saya ya. Eh, itu saja nih barangkali nih Bu Rika yang mungkin bisa sampaikan pada pagi ini. Kalau tidak ada pertanyaan lain ya, saya mungkin mohon izin juga karena Iya, harus balik lagi ke ini dan kita ada agenda lain nih di fakultas. Silakan Bu. iya, Prof. Terima kasih. Ya, hadirin sekalian peserta kuliah pakar, jadi kita sudah sampai di penghujung acara yang sangat bermanfaat ini. Izinkan saya untuk merangkum sebentar. Jadi, pasar halal global memiliki potensi yang besar dan terus berkembang dengan permintaan yang jauh melebihi produksi saat ini. Konsep halal tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi juga mencakup berbagai industri, baik seperti industri farmasi, kosmetik, hingga ke pariwisata. Halal jadi bukan hanya untuk umat muslim, tapi merupakan konsep kualitas hidup yang dapat dinikmati oleh semua orang. Sehingga penelitian dan pengembangannya harus terus kita lakukan untuk menghasilkan produk halal yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar seperti misalnya gelatin halal, atau pengganti gelatin yang berbasis tumbuhan. Jadi kuliah pakar ini saya akhiri di sini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Irwandi Jaswir atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bu Rika selaku moderator yang telah memandu acara kita hari ini, sehingga acara kuliah pakar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang amat sangat luar biasa. Baik, sebagai informasi, program studi farmasi program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta akan menjadikan kuliah pakar sebagai salah satu agenda ilmiah untuk bisa menjadi wadah keilmuan bagi seluruh sivitas akademika. Sangat berharap kepada Bapak Ibu peserta untuk bisa berpartisipasi kembali. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Panitia Pelaksana Kuliah Pakar Program Studi Farmasi Program Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas kekurang nyamanan dan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu peserta semua. Sampai jumpa di kuliah pakar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Bapak Ibu semua. Iya, terima kasih, Terima kasih, Prof. atas Prof. kehadirannya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.